Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini aku ingin melanjutkan part terakhir, yaitu part 4 untuk pembahasan kita membuat sebuah desain tema Jepang. Di part 1 kita sudah membahas tentang persiapan desainnya. Kemudian di part 2 kita membahas tentang vector tracing. Ya, part 2. Di part 3 kita belajar tentang coloring dan shading. Nah, untuk part terakhir ini aku bikin final desainnya sampai nanti ke proses mockupnya seperti apa ya. Oke, langsung saja tanpa harus banyak basa-basi, kita masuk ke inti videonya setelah yang satu ini. Ya, kita sudah menyiapkan yang pertama tadi yang sudah dibahas tentang part 1 tahap persiapan desain. Moodboardnya sudah ada dan teman-teman sudah memahami apa itu moodboard dan fungsinya itu untuk apa ya. Jadi teman-teman sudah bisa memahaminya dari videoku sebelumnya, atau mungkin ada yang belum tahu apa itu moodboard, bisa search aja di pencarian di channelku ya tentang membahas moodboard. Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan membuat desain tema Jepangan. Kita menggunakan satu bahan, yaitu kitsune mask atau topeng kitsune. Jadi topeng kitsune ini adalah sebuah karakter kitsune, kalau tidak salah itu adalah rubah ya. Jadi binatang rubah dalam bahasa Jepang yaitu kitsune. Jadi kalau kitsune mask adalah topeng rubah gitu ya. Jadi ini adalah binatang gitu. Nanti teman-teman bisa baca aja mengenai kitsune mask ini. Yang pertama kita siapkan tentunya kita buat backgroundnya dulu warna hitam. Jadi biar nanti enak ketika kita pengen matching warnanya gitu, ketika kita sudah tahu si desain ini untuk diaplikasikan di kaos warna apa. Oke, kita buat backgroundnya, kita buat satu aja dulu. Selanjutnya kita copy lagi untuk bahannya. Munculkan object manager, jangan lupa masuk ke menu Windows, pilih Docker, pilih object ya. Kemudian kita copy paste ya, kita copy paste ke layer 3. Jadi aku rename aja, di sini ada desain aja, kita ganti layer 3 menjadi nama desain. Oke, kita copy seperti ini. Kemudian kita coba sedikit kecilkan, jadi jangan terlalu panjang, ini terlalu panjang ya karena ketarik gitu. Oke, selanjutnya tinggal kita pakai unsur. Oke, kita bisa ambil konsep yang dari sini ya, konsep yang dari sini. Jadi ada topeng, kemudian ada tori. Nah, tori itu apa? Jadi teman-teman bisa baca di sini atau lihat, tori Jepang itu semacam apa ya, gerbang gitu loh. Jadi gerbang yang banyak gerbang di tempat-tempat yang ada di Jepang itu seperti ini gerbangnya. Nanti teman-teman bisa baca aja apa itu tori ya. Jadi tori itu bentuknya seperti ini. Oke, lanjut ya, kita bisa pakai tori. Oke, aku punya asetnya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada, bisa tracing aja dari gambar tori yang asli ya. Tinggal ambil salah satu dari ini, misalnya ambil ini, kemudian tinggal di tracing aja. Oke, torinya ini sudah vektor ya. Selanjutnya tinggal kita layoutkan atau kita posisikan si tori ini di belakang si topengnya. Oke,
Oke, kita layoutkan sampai sekiranya sudah sesuai ya. Jadi menurut teman-teman ini udah sesuai, ya udah tinggal dilanjut. Nah, yang bagian kontur kita bisa besarkan. Kita ungroup dulu, cek bagian yang ini. Oke, kita bisa besarkan ukuran konturnya sampai di angka mungkin 2. Oke, cukup ya segini, atau 1,8 deh jika terlalu besar. Oke, 1,8. Nah, setelah sudah kita break apart, tinggal kita group lagi semuanya. Nah, kalau tadi kan kelihatannya kurang enak gitu loh, karena si outline ininya terlalu tipis. Nah, bagian tori kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kita bisa ambil dari warna merah yang sudah ada, karena memang ciri khasnya teman-teman ya, si tori ini warnanya merah. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, kita bisa tambahi lagi elemen teks ya. Oke, teksnya kita ambil sesuai dengan tema, yaitu Kitsune Mas, seperti ini. Oke, tinggal kita cari font yang bentuknya mirip seperti ini, tema Jepang ya, biasanya banyak yang pakai font ini. Oke, setelah sudah dibuat, tinggal kita posisikan melingkar ya. Jadi kita bisa lihat ada konsep yang sudah ada. Nah, ini melingkar tulisannya. Oke, kita buat padnya aja dulu menggunakan lingkaran. Oke, kita buat padnya dulu menggunakan lingkaran. Setelah sudah, kita klik teksnya, masuk menu teks, pilih fit to pad. Nah, kita tempelkan, akan otomatis dia mengikuti lintasannya atau jalan yang sudah kita buat pada lingkaran ini ya. Oke, disesuaikan aja untuk tingkat lebarnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita pisahkan dengan cara Ctrl K. Kita ambil warna putih. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, tinggal kita lanjutkan supaya tidak terlalu kosong ya. Tinggal kita lanjutkan bagian belakangnya ini, kita bisa kasih lingkaran lagi ya. Oke, kita taruh lingkarannya di bawah si tori ya. Nah, untuk warnanya kita bisa ganti menjadi warna yang lebih tua. Jadi warnanya itu tidak nabrak ya nantinya. Kalau ininya warnanya sama, kelihatannya nabrak, biar kita ini dibedain aja gitu warnanya. Oke. Selanjutnya tinggal kita kasih kontur untuk bagian si torinya. Nah, seperti ini. Tadi 1,8 atau 2. Kita ganti menjadi warna hitam. Nah, oke, tinggal kita lanjutkan lagi. Mungkin kita bisa tambahi lagi di sini ada awan-awan gitu ya. Kita bisa pakai aset yang sudah ada. Nah, aset awan ini atau ornamen-ornamen seperti ini teman-teman bisa dapatkan di Freepik ya, keywordnya ini various accent gold traditional element. Nanti tinggal download aja, free kok. Oke. Nah, kalau kita pakai aset seperti ini untuk keperluan komersil itu tidak apa-apa ya, karena bukan sebuah elemen utama. Itu juga sudah aku bahas di videoku sebelumnya mengenai cara menggunakan file yang ada di Freepik gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita bisa ambil awannya aja, satu aja ya. Oke, ini.
syukur-syukur teman-teman bisa buatnya original sendiri, itu bisa, dan sangat bisa sih sebetulnya, tinggal pakai pen tool aja gitu, tinggal disesuaikan aja, tinggal buat. Nah, kita posisikan abstrak aja ya, jadi tidak ada aturan gitu mesti ditaruh di mana. Kita posisikan abstrak aja, yang penting kelihatannya enak. Oke, mungkin segini cukup ya, jadi tidak terlalu kosong kelihatannya. Oke, kalau tadi kan tidak ada lingkaran, tidak ada bentuk awan seperti ini, kelihatannya kosong banget sih teksnya. Oke, kita bisa kecilkan lagi. Oke, nah ini udah lumayan bagus ya, tinggal kita kasih pelengkap lagi aja nih. Oke, untuk sampingnya aku pengen konsepnya ambil yang konsep seperti ini, jadi ada teks Jepangannya gitu. Nah, biar tidak salah aku copy aja dari internet ya, atau dari Wikipedia. Nah, kitsune nih kita copy aja. Oke, setelah kita copy, kita pastekan di Corel ya. Nanti akan otomatis membaca font yang bertuliskan kitsune tadi dalam bahasa Jepang ya. Oke, kita buat baris ke bawah. Nah, pokoknya tinggal di enter aja sih kalau itu gampang. Kita ganti warnanya menjadi putih ya. Oke, kita posisikan di kanan dan di kiri. Nah, sudah kelihatan ya bentuknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tinggal kita tambahi lagi kalau misalkan ada kurang, aku pengen kasih unsur ornamen tambahan lagi, kita bisa ambil dari sini ya. Oke, aku pengen kasih ornamen ini. Oke, kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, oke, setelah posisinya dirasa sudah cukup seperti ini, atau bisa dikecilkan lagi. Nah, jadi kita pengen seolah-olah menggantung gitu ya di sini. Kita bisa kasih kontur, ukurannya kecil aja, mungkin 1. Oke, seperti ini. Break apart kita ganti warnanya menjadi hitam. Nah, oke ya. Setelah sudah, kita bisa copy paste. Nah, masa sih kalau cuman sebelah kan nanti kurang enak dilihat, jadi kita buatnya kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pastikan ketika teman-teman mendesain sebuah sebuah desain untuk sebuah keperluan clothing, si desain itu ada temanya yang pertama, kemudian temanya sudah ditentukan. Nah, isi dari desain tersebut secara kesatuan harus satu tema dengan itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal lain di luar dari tema yang sudah ditentukan. Misalnya tema Jepang, ya udah semua unsur yang ada di Jepang kita boleh masukkan, jangan sampai ada unsur lain kita masukkan gitu loh. Misalnya tiba-tiba kita set sebuah konsep tema Jepangan. Misalnya di sini tiba-tiba kita kasih siluet ini, misalnya menara Eiffel gitu loh di sininya. Jadi ya agak di luar dari konsep Jepangan gitu, dan itu secara makna dari desainnya itu kurang dapet gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke. Tinggal kita kasih finishing teks di bagian bawahnya. Teksnya tidak usah pusing-pusing, teman-teman bisa copy paste aja dari Wikipedia ya. Oke, kita copy paste. Kemudian fontnya kita ganti menjadi pakai ini aja ya. Fontnya pakai font Arizo Rounded
ini tebel sih fontnya, jadi lumayan bagus. Nah, ini kan sudah bahasa Jepang, bahasa asing. Ini bahasa Indonesia. Kita bisa ubah aja bahasanya menjadi bahasa Inggris, masuk ke Google Translate. Ya, dari Indonesia ke bahasa Inggris kita ganti. Nah, jadi biar desainnya lebih menjual gitu loh kalau pakai bahasa asing. Oke, tinggal kita sesuaikan aja perpotongan setiap kalimatnya menjadi 3 baris seperti ini. Kemudian teksnya kita buat menjadi full ya, full justify seperti ini. Oke, tinggal finishing, kita layoutkan. Nah, oke. Ini untuk desain belakang sudah jadi ya. Nanti bisa kita mock up aja nanti untuk melihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita buat desain untuk bagian depannya ya. Masa belakangnya aja depannya polos, nanti kelihatannya kurang enak. Kita buat new layer untuk desain 2 ya. Jadi ini untuk desain bagian depan. Nah, untuk bagian depan aku pengen desainnya simple-simple aja. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau ini cuma ada teks ya, aku pengen sama ada teks tapi sedikit ada simbol-simbol juga. Oke, untuk basicnya aku ambil dari lingkaran, warnanya kita buat cerah seperti ini. Selanjutnya kita bisa ambil awan. Nah, si awannya kita posisikan abstrak aja, tidak usah rapi-rapi banget, abstrak aja. Oke, kita bisa ambil juga satu kata dari bahasa Jepangnya ini. Nah, kita bisa ambil ini yang artinya itu kitsune nih, ininya aja nih kita ambil, kita copy paste. Yang tidak terpakai kita bisa hapusin aja. Oke, kita bisa posisikan di sini. Warnanya putih. Nah, oke. Untuk desain depannya sudah jadi, tinggal kita layout finishing ya. Kita pakai buat di mockup-nya. Oke, tinggal kita ambil mockup yang sudah ada, kita copy, kemudian buat layer baru. Kita beri nama layer baru ini menjadi mockup. Ctrl V atau paste ya. Nah, oke. Setelah sudah, kita bisa copy paste aja file yang sudah ada. Oke, copy paste, kemudian di group. Nah, ini untuk desain belakang. Nah, ini kan masih kelihatan kurang menyatu. Jadi teman-teman bisa pakai trik ini untuk membuat mockupnya kelihatan lebih menyatu. Nah, yang bagian desain ini yang sudah satu grup dan desainnya sudah fix ini, teman-teman nanti tinggal ini kenapa nih? Bentar. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk ke menu bitmap, kemudian convert to bitmap seperti ini. Nah, yang tadinya satu file ini adalah vektor, sekarang formatnya sudah ganti menjadi bitmap. Nah, setelah sudah, teman-teman masuk ke tools transparansi, kemudian pilih yang bagian ini, pilih yang screen ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya lebih lebih menyatu gitu. Nah, ya pakainya screen. Nah, cuman kekurangannya ketika pakai trik itu satu, warnanya menjadi lebih doff gitu ya, jadi tidak glossy seperti ini, jadi tidak berwarna cerah seperti desain aslinya. Terus keunggulannya itu si mockup ini kelihatan lebih realistis teman-teman ya, jadi
tekstur dan lain sebagainya bisa kelihatan muncul seperti kaos asli seperti ini. Nah, jadi bisa kelihatan lebih realistis dan bisa kelihatan ini bukan hasil mockup gitu loh. Ini adalah foto katalog dari gambar yang sudah disablon gitu. Padahal ini kan belum disablon. Ini katalog buatan. Triknya seperti itu. Kita bisa aplikasikan ke bagian depan juga, caranya sama. Bitmap, convert to bitmap. Nah, masuk ke tool, transparansi tool, kita pilih screen. Nah, kita posisikan di dada kiri. Nah, oke, cukup ya. Tinggal boleh kita tambahi background jika memang dibutuhkan. Kita buat backgroundnya ini aja lah, kotak aja seperti ini, persegi untuk backgroundnya. Dan backgroundnya sendiri kita bisa pakai warna putih aja, atau bisa coba pakai warna lain ya, barangkali ada warna yang masih bisa masuk. Bisa pakai hitam juga. Nah, kita nanti tinggal kasih tulisan-tulisan aja, barangkali nanti di konsep untuk keperluan pre-order gitu ya si kaos ini, atau keperluan posting di sosial media. Teman-teman nanti bisa kreasikan secara mandiri atau sesuai dengan imajinasi sendiri ya. Nah, kalau simpelnya sih aku biasanya cuman buat seperti ini aja. Main di transparansi. Oke. Setelah main di transparansi seperti ini, mungkin ya di bagian ini kita kasih teks untuk harga, detail sablon dan lain sebagainya. Paling gitu aja sih. 80. Nah, seperti ini cukup. Oke, paling tinggal kasih detail harga dan lain sebagainya. Variasi-variasi itu sih ya bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing aja. Oke, desainnya udah jadi, mockupnya udah jadi, tinggal kita ekspor dan kita posting ke sosial media kita. Oke, sudah selesai ya untuk pembahasan atau membuat satu buah desain tema Jejepangan. Sudah aku bahas detail dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari tutorial yang aku kasih dan bisa membuat desain secara mandiri. Aku harap dengan apa yang bisa aku bagikan ini, teman-teman bisa juga berpeluang menjadi seorang desainer grafis yang profesional yang bisa menghasilkan materi atau uang dari hasil karya teman-teman semua. Mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya bisa request ya, mau dibuatkan tutorial tentang apa lagi, desain apa lagi, barangkali nanti bisa aku buatkan dan aku menuruti request dari teman-teman semua. Tinggal ketikkan di kolom komentar. Hampir lupa nih, harusnya ini disampaikan di awal. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa share video ini supaya video ini bisa tersampaikan secara luas dan semakin banyak juga orang-orang yang tahu channel Tukang Tracing, sehingga bisa cepat meraih 10.000 subscriber di tahun ini. Dan aku akan memberikan satu buah alat desain secara giveaway untuk 1-3 orang pemenang, tapi hanya satu pemenang yang aku pilih. Pemenang kedua dan pemenang ketiga itu mendapatkan merchandise. Nanti akan ada setelah sudah menyentuh di 10.000 subscriber. Ini sedikit lagi sih, 1.500 subscriber lagi kita bisa melakukan giveaway. Bantu aku terus, support aku terus. Terima kasih sejauh ini dan sampai bertemu di video selanjutnya.